Aduh, belimbing sayur, belimbing sayur. Daripada Anda diledekin terus setiap hari oleh netizen, diolok-olokin terus setiap hari oleh netizen, lebih baik Anda pulang saja ke Solo deh. Jual aja martabak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Dan apa saja keseruan dalam cuplikan-cuplikan video saya kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Di tempat kalian kalau ada ibu-ibu hamil dikasih vitamin, dikasih nutrisi. Ah, mana paten? Kayak di tempat kami lah dikasih asam sulfat. Kadang-kadang pertemuan tertutup, katanya ijazah luar negeri. Oh ini alasan tempat dihilangkan. Asam sulfat melepuh. Nggak usah harus kuliah di Singapura, nggak usah harus kuliah di Australia. Orang-orang semua yang umum aja tahu asam sulfat itu amat sangat berbahaya. Baru-baru ini aja ada rilis berita dari Mesir, seorang ibu muda itu dipidana mati karena dia sengaja membunuh bayinya dengan dicekokin asam sulfat. Bayangkan aja apa yang terjadi seandainya rakyat kita yang kita tahu ya latar belakang pendidikannya itu sebagian itu tidak terlalu tinggi, kemudian dia ngefans sama cawapres ini dan dia melihat, oh ternyata sekarang ganti gitu loh. Ternyata bukan asam folat lagi yang bagus buat ibu hamil, ternyata asam sulfat. Lalu mereka rame-rame beli ke apotek atau beli ke toko obat beli asam sulfat. Terjadi kematian massal. Lalu mereka juga bilang, si apotekernya atau petugas di situ, Bu jangan beli asam sulfat, itu bahaya buat ibu. Loh enggak, orang cawapres saya bilang bukan asam folat tapi asam sulfat loh. Jadi dampaknya itu sangat mengerikan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar mungkin dia sebelum dia tampil untuk bicara, mungkin dia sudah di briefing mati-matian nih sama timnya ya. Mas Gibran tuh di briefing mati-matian. Mas, asam folat, pulang, asam folat. Pulang lagi mas, asam folat, asam folat. Begitu di panggung, asam sulfat. Nah, itu ya, mohon maaf nih, ini menunjukkan kapasitas intelektualitas, kapasitas kognitif gitu loh. Jadi ini bahaya banget nih. Dan nggak bisa cuma diluruskan dengan bilang, oh salah ngomong atau apa. Oh, salah ngomong ya, seperti dia dengan enteng seperti itu. Karena kalau salah ngomong nggak diulang dong 2 kali. Nah ini 2 kali loh dia ngomong di suatu forum yang berbeda loh. Artinya dia benar-benar confirm akan mengganti asupan asam folat untuk ibu hamil menjadi asam sulfat dong. Asam apa yang lagi viral? Asam sulfat buat ibu hamil. Parah, ibu hamil disangka aki mobil. Sangat lucu dan menyebalkan. Para elit memamerkan, membagi susu, bagi makan siang, bagi sembako. Dia tidak sadar bahwa itu sedang memamerkan rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang lemah, rakyatnya serba kekurangan. Atau dengan kata lain, dia sedang memamerkan ketidakmampuannya memimpin negeri ini. Ini sangat lucu. Dia merasa bangga padahal itu adalah kekurangan terbesar dari kepemimpinan yang mereka lakukan. Kita tidak bicara tentang kepemimpinan seorang, tapi ini kepemimpinan kolektif nasional yang tidak bisa berbuat apa-apa. Salah persepsi, disorientasi bahkan, karena hal yang memalukan pun dipamerkan. Di tempat kalian kalau pemilu ada debat cawapresnya, ada adu gagasannya, mana lah paten? Kayak di tempatku lah. Kadang-kadang diundang universitas gak datang, kadang-kadang ditanya wartawan jawabannya singkat. Oh nggak punya gagasan, 0101 meledak. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video di season pertama di mana netizen masih beramai-ramai mengkritik tentang asam sulfat. Sebuah pernyataan blunder yang dilontarkan oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka.
Tapi apapun alasannya, rakyat Indonesia pasti akan mengetahui tentang kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Begitulah ciri khas politisi karbitan yang dengan mudahnya dia menyampaikan segala sesuatu yang penuh dengan blundernya sendiri. Dengan demikian saya berharap bahwa kita netizen, kita rakyat Indonesia, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi asam sulfat itu. Jangan sampai yang melahirkan itu bukan bayi, tetapi aki baterai. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya, Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, menurut saya semua itu adalah branding untuk apa? Untuk sebuah lelucon saja. Sedangkan ya di lain sisi masyarakat ini diharapkan lupa dengan hal-hal yang prinsip atau yang berkaitan dengan substansial. Misalnya ya soal rekam jejak, integritas, pengalaman, gagasan, dan lain-lain. Nah, bukankah semua itu pembodohan? Jadi apakah cukup untuk memilih calon pemimpin hanya berdasarkan dari lucu-lucuan saja? Ya menurut saya tidak cukup lah. Ya coba bayangkan saja ya, ketika Prabowo ini ditanya mengenai solusi food estate yang ada di Kalimantan Tengah misalnya. Terus tiba-tiba dia ini kemudian menjawab dengan cara joget-jogetan. Nah ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Apakah bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara lucu-lucuan saja? Menurut saya ya semua branding lucu-lucuan itu hanyalah sebuah pembodohan dan kamuflase. Ya kalau boleh saya ibaratkan ya, kalau boleh saya katakan, semua lelucon itu tidak jauh berbeda dengan tayangan sebuah sinetron yang ada di televisi. Ya semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Coba pemirsa sekalian, saya ngajak bersama-sama, coba perhatikan dari seorang Prabowo Subianto itu. Apakah layak branding gemoy itu disematkan ke dalam diri seorang Prabowo Subianto? Ayo coba. Seorang bapak yang sudah berusia 72 tahun, lalu kita katakan gemoy. Coba perhatikan mulai dari ujung rambutnya, mukanya, badannya, sampai cara jalannya dan lain sebagainya. Layakkah seorang Prabowo Subianto disematkan dengan branding gemoy ini? Atau jangan-jangan benar kata netizen bahwa branding gemoy ini hanya mau menutupi kemampuan intelektualitas yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto? Mari kita rakyat Indonesia harus cerdas. Jangan kita mau dikibulin dengan kata gemoy itu. Karena usia dari Prabowo Subianto sudah 72 dan bagi saya secara pribadi tidak layak dan pantas seorang kakek tua mendapat branding gemoy seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi. Cawapres Gibran belakangan blunder terus. Gimana? Jagat medsos dihebohkan dengan pemberitaan tentang cawapres milenial Gibran Rakabuming Raka. Blundernya tuh gara-gara 4 hal. Yang pertama, waktu ditanya ibu-ibu tentang strateginya Mas Gibran untuk mengendalikan harga di pasar. Dijawabnya, ya akhir tahun kan semua harga emang naik. Insya Allah awal tahun semua harga udah stabil. Yang kedua, waktu ditanya masalah stunting, Gibran menjawab harus dicek asam sulfatnya. Apa nggak auto jadi Iron Man tuh Mas Gibran kalau misalnya bayi dikasih asam sulfat. Yang ketiga, Gibran bagi-bagi susu untuk peningkatan gizi, tapi susu yang dibagiin ini susu yang berperisa, yang notabene tinggi gula. Yakin nih mau peningkatan gizi dengan susu tinggi gula. Yang keempat, statement Gibran tentang diskusi, tapi solusinya diminta dari yang nanya. Dan yang epic itu, dia bilang kalau misalnya jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Susah ya Mas Gibran jadi calon wakil presiden. Tapi ya resiko lah Mas, berani maju sebagai cawapres ya harus berani ditanya publik ini dan itu. Berani maju sebagai cawapres ya berani juga hadir di forum-forum, mau itu forum yang formal atau forum yang non formal. Jadi gimana nih Mas Gibran, enakan jadi calon wakil presiden atau enakan jual martabak? Menurut saya secara pribadi,
enakan Mas Gibran jualan martabak. Itu lebih pantas dan layak. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, belimbing sayur calon pemimpin belum cukup umur dibantu sang paman karena pasal dia yang mengatur. Disusul dengan debat yang menghilang bak dikubur. Seperti tak siap hadapi lawan untuk tempur. Belimbing sayur tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Kok ke situ anjir? Kenapa sih solusi dari Pak Prabowo itu selalu makan siang dan susu, makan siang dan susu? Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Makan siang dan susu. Kami akan memberikan makan siang dan susu. Bagaimana cara mengentaskan stunting? Makan siang dan susu. Bagaimana cara ini makan siang dan susu? Dan Pak Prabowo pernah berkata sambil berdoa, ya Tuhanku, berikan aku kesempatan menjadi presiden agar aku bisa memberikan makan untuk seluruh anak Indonesia. Setahu gue sebelum dia jadi presiden atau bahkan nanti dia nggak jadi presiden pun kayaknya anak-anak Indonesia jadi makan juga gitu. Yang kita pengen dengar tuh konsep atau paradigma atau ide besar calon presiden kita untuk Indonesia ke depan. Apakah paslon yang tidak datang menyapa rakyatnya, itu dia menempatkan dirinya sebagai penguasa, bukan pemimpin, bukan pelayan. Kan pemimpin itu harus melayani, jadi dia harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Ya. Apakah paslon yang tidak datang menyapa, itu dia menempatkan dirinya sebagai penguasa, bukan orang yang akan melayani rakyat. Pemimpin yang tidak ingin menyapa rakyat, Ya. itu menganggap dirinya hanya bongkahan kertas. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya visi misi loh, baca. Oke. Oh, saya punya visi misi loh, silakan, ini dia visi misi saya. Nah, rakyat nggak butuh begitu, Bang. Saya mau ketemu Anda, bicara dengan saya sebagai rakyat. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati, eye to eye. Oke. Kalau Anda tidak ingin bertemu saya, padahal Anda punya kesempatan untuk bertemu saya, dan hanya menghadirkan kertas untuk saya baca, Anda tidak layak jadi pemimpin. Buat apa kertas kita jadikan pemimpin kita? Dia tidak bisa menjawab keluhan rakyat. Dia tidak bisa beradaptasi dengan keinginan rakyat. Dia tidak bisa menjalankan visi misi negara. Dia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena semuanya dijawab dengan kertas. Silakan rakyat baca. Bongkahan kertas. Bongkahan kertas, Bang. Dan ini parah ya bagi demokrasi. Parah buat demokrasi. Kenapa? Karena mereka punya pilihan lain. Kecuali kita tidak punya pilihan lain. Ada seorang Ganjar Pranowo dengan segala kelemahannya, dengan segala isu yang menerpanya, dia tetap menyapa rakyat. Dia tidak takut ya? Nggak takut, Bang. Oke. Karena dia merasa bahwa saya bersiap untuk menjadi pelayan rakyat. Saya bersiap untuk itu, makanya mereka turun menyapa rakyatnya. Jadi dia datang menyapa rakyatnya. Hai rakyatku, saya siap melayani Anda. Begitulah bedanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo serta Anies Rashid Baswedan juga. Ketika kita melihat akhir-akhir ini di masa kampanye ini, yang turun untuk menyapa rakyat hanyalah Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo bersama Muhaimin Iskandar dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sementara Gibran Rakabuming Raka bersama capresnya Prabowo Subianto hilang jejak. Mungkin ada benarnya ketika kita mendengar dalam pernyataan tadi bahwa pemimpin yang tidak mau menyapa rakyat hanyalah bongkahan kertas. Mungkin ada benarnya. Karena memang fakta yang terjadi selama ini, sering kali kita melihat jarang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini turun untuk menyapa rakyat. Lalu, dalam cuplikan video sebelumnya, saya juga mau katakan berkaitan dengan program makan siang gratis dan susu gratis ini, lebih baik susu yang biasa dibagi-bagikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada anak-anak, kasih dululah kepada Pak Prabowo itu. Karena itu program unggulannya loh. Main makan gratis, susu gratis, makan gratis, susu gratis. Ditanya apa, jawabnya makan gratis. Diskusinya tentang apa, jawabnya susu gratis dan lain sebagainya. Daripada susunya bagi ke anak-anak, ya bagi dulu ke Pak Prabowo lah. Oke, mari kita lanjutkan lagi.
Ini anak muda seakan-akan kita ini sukanya yang joget-joget aja, sukanya yang seneng-seneng aja. Padahal anak muda nggak gitu kan? Nggak gitu. Saya termasuk orang yang agak kurang sepakat dengan diksi pesta demokrasi dalam pemilu. Ini bukan pesta kok. Hari ini saat kita bicara pemilu, ini kan ngurusin 270 juta jiwa manusia, belum lagi tumbuhannya, belum lagi hewannya, belum kekayaannya. Kalau memang menjadi representasi anak muda, representasi itu kan dua tipe, Mas. Representasi substantif dan representasi simbolik. Secara simbolik memang anak muda, kita akui Mas Gibran anak muda. Tapi kalau mau masuk di dalam representasi substantif, caranya bagaimana untuk memperoleh legitimasi itu? Ya harus diuji melalui gagasan dong, melalui pertemuan dengan sesama anak muda. Tidak harus dengan orang per orang, tapi misalnya di kampus-kampus yang sudah banyak melakukan adu gagasan. Kompas kan pernah bikin juga beberapa kali itu adu gagasan. Ya kita menunggu. Artinya anak muda ingin melihat sejauh mana sih dapat mewakili anak muda. Caranya bagaimana? Kalau sekedar dari blegreknya saja, dari dohirnya saja, ya siapapun dari sekian juta anak muda itu adalah wakil anak muda. Tapi apakah begitu dalam logika Pilpres? Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana ada proses di MK dan lain sebagainya yang itu menjadi mewarnai entry point itu. Nah, makanya kita menunggu bagaimana sih pandangannya Mas Gibran. Anak muda juga pingin dong mendengarkan itu, karena cara mengujinya gimana lagi hari ini kalau tidak dengan melalui dialog. Saya secara pribadi juga tidak sepakat, tidak setuju kalau orang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu merepresentasikan anak muda. Tidak. Karena kualitas anak muda Indonesia banyak yang hebat-hebat kok. Banyak yang cerdas-cerdas. Mentalitasnya bagus dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian saya menolak keras pernyataan atau narasi-narasi yang beredar dari para pendukung Gibran Rakabuming Raka ini yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka merepresentasikan anak muda. No. Semoga kita rakyat Indonesia jangan mau dibodohi, khususnya kepada kaum milenial, kepada Gen Z. Jangan pernah dibodohi dan dikibulin dengan pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka merepresentasikan anak muda Indonesia. Karena anak muda Indonesia, cara bicaranya tidak ada yang mencela-mencele atau pelangap-pelongo seperti itu. Banyak anak Indonesia yang hebat-hebat. Banyak anak Indonesia yang cerdas-cerdas. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata, saya mau mengajak kepada Gen Z, kepada generasi muda, kaum milenial di mana saja berada, saya mau katakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak merepresentasikan anak muda Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Tim suksesnya Prabowo Subianto hanya jual gimmick gemoy, ya, karena mereka tahu capresnya tidak punya ide dan gagasan untuk bisa memimpin negara sebesar Indonesia. Makanya mereka tuh jual gemoy-gemoy. Padahal Prabowo itu udah nggak pantas dibilang gemoy, ya, karena udah tua, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada menggemaskannya. Yang pantas dibilang gemoy itu adalah anak-anak kecil yang masih muda, yang lucu-lucu, itu masih pantas dibilang gemoy. Ini udah aki-aki, ya. Kita ini mau pilih presiden, bukan mau pilih pelawak yang hanya bisa melucu, ya. Apa visi misinya Prabowo Subianto? Apa gagasannya untuk membesarkan negara ini, untuk mensejahterakan negara ini? Nggak ada, selain makan siang, selain minum susu. Kalau hanya makan siang dan minum susu, Dewi Tanjung pun mampu, ya, berikan rakyat makan siang dan minum susu. Kalau pakai anggaran negara, kalau mau kasih makan siang dan minum susu, pakai uang pribadi, jangan mengandalkan anggaran negara. Siapapun juga bisa melakukan itu, ya. Tolong ya kepada tim sukses Prabowo Subianto, jangan jual-jual gimmick, jualah ide dan gagasan untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita ini. Ini jual gimmick, gemoy-gemoy, udah tahu capresnya udah tua dan aki-aki, dibilang gemoy, gemoynya di mana? Udah nggak pantas, ya, udah nggak pantas banget gitu loh. Nah, satu lagi, tuh lihat lagi. Baju mereka warna biru, tuh ada bunga-bunga, tuh ada gambar dakocan, ada gambar kartunya si Prabowo. Kayaknya mereka ini lagi ngusung capres pelawak Indonesia deh, ya. Oke guys,
Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa dari awal hingga akhir bisa menghibur kita semua, bisa mengedukasi kita jika ada cuplikan-cuplikan video yang dianggap penting. Dan saya berharap bahwa kita, generasi penerus bangsa, para Gen Z, kaum milenial di bangsa ini, mari kita lebih kritis lagi. Jangan mau dikibulin dan jangan mau dibodohi dengan branding gemoy, ataukah dengan susu UHT, ataukah dengan makan siang gratis. Mari kita gunakan logika akal sehat kita, gunakan pikiran yang waras, karena masih banyak orang-orang hebat di bangsa ini. Masih banyak orang-orang yang berintegritas, masih banyak orang-orang yang berkualitas. Jangan mau dikibulin dengan branding gemoy dan makan siang gratis serta susu gratis itu. Begitulah kira-kira. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.